Ya Tuhan, hanya di dalam-Mu lah kami bisa mendapatkan harapan bagi kami semua. Semua, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami kaum muda yang sangat mengasihi Tuhan dan juga Tuhan kasihi, kami datang di hadapan Tuhan, kami mau siapkan hati kami dipimpin dan dibina oleh firman Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi teman-teman semua, Shalom.
Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, jaminan di tengah ketidakpastian. Namanya ketidakpastian pasti hal yang sangat membosankan. Ada istilah mengatakan menunggu itu sangat membosankan. Apalagi menunggu yang tidak pasti semakin membosankan. Nah, teman-teman yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua pasti pernah mengalami saat-saat di mana kita mengalami kebingungan tentang masa depan kita. Tentang profesi apa yang akan kita jalani ke depannya. Bidang apa yang akan kita tekuni setelah ini. Kampus apa yang akan kita pilih setelah kita lulus sekolah SMA nantinya. Pasangan hidup seperti apa yang akan menemani kita sepanjang hidup kita sampai kita meninggal dunia. Dan sebagainya. Begitu banyak pertanyaan yang bisa melekat di dalam hati kita yang membuat kita semakin bingung. Apalagi kita ada di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, teman-teman. Apalagi jikalau kita diliputi dengan kelemahan, kekurangan di sana sini, kita merasakan bahwa kok saya tidak punya banyak talenta kayak teman saya itu. Saya nggak bisa memimpin pujian, saya nggak bisa menyanyi. Kemudian apa? Saya tidak bisa membuat dekorasi yang cantik kayak si dia dan sebagainya. Sehingga apa? Membuat kita semakin tidak semangat, semakin bingung. Kedepannya saya akan jadi seperti apa? Pada tanggal 24 Maret tahun 1820, bayi kecil yang sangat cantik dan sempurna lahir ke dalam dunia. Namanya adalah Fanny Jane Crosby. Tetapi sungguh disayangkan, teman-teman, 6 minggu kemudian Fanny ini mengalami infeksi di matanya. Setelah dibawa ke tempat pengobatan, Fanny bukan mengalami kesembuhan, tetapi Fanny mengalami kebutaan total seumur hidupnya sampai dia meninggal dunia. Dan bukan hanya sampai di situ kejadian naas yang dialami oleh Fanny kecil. Tetapi beberapa bulan kemudian ayahnya yang menjadi tulang punggung keluarganya meninggal dunia. Yang tinggal ibunya dan juga neneknya yang sudah tua. Ibunya bingung bagaimana saya bisa membiayai Fanny kecil yang buta dan juga ibu saya. Akhirnya dia mengambil pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Dan Fanny kecil dijaga oleh neneknya yang sudah tua. Teman-teman yang saya kasihi, di mata manusia, di mata dunia, wah, sudah buta pasti masa depannya tidak akan terjamin. Masa depannya sungguh pasti tidak akan menyenangkan. Itu di mata dunia dan di mata manusia. Tetapi tahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depannya, apa yang dialami oleh Fanny? Fanny menjadi penulis 8.000 lagu yang ada sebagiannya di dalam kidung jemaat dan di kidung-kidung lainnya. 8.000 pujian lagu yang dinyanyikan setiap saat di gereja Tuhan. Bukan hanya itu, Fanny juga menulis 3 buku puisi. Buku tebal, bukan tipis. Dan isinya adalah puisi yang sangat indah. Bukan hanya sampai di situ, Fanny yang buta bisa menghafal Alkitab sebanyak 8 lebih kitab. Kitab Kejadian, kitab Amsal, kitab Mazmur dan juga kitab yang lainnya. Bagaimana dia bisa? Padahal dia sudah buta. Gimana bacanya loh? Neneknya yang tadi membina dia, membacakan Alkitab dan puji Tuhan. Fanny ini memiliki daya ingat yang tajam. Dan sejak kecil dia dididik menjadi anak yang takut akan Tuhan. Memiliki hidup yang tidak mudah putus asa. Sehingga Fanny sampai saat ini kisah hidupnya dikenang di mana-mana. Bahkan dia dijuluki menjadi ratu penulis lagu gospel atau Injil. Di tengah-tengah kelemahan yang dia alami, Fanny tidak putus asa. Kegelapan mata yang dia rasakan
tidak membuat dia menjadi gelap di mata dunia, tetapi matanya yang gelap telah membuat hidupnya menjadi terang dan cahaya bagi dunia ini. Teman-teman yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu kisah hidup Fanny Jane. Bagaimana kisah hidup saya dan hidup teman-teman semua. Bagaimana kisah hidup kita ke depannya, itu adalah kita sendiri yang menuliskannya. Dan bagaimana supaya kita juga memiliki masa depan yang indah. Kita baca di dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-18. Di situ dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Fanny kecil, mengapa dia yakin memiliki masa depan yang indah? Karena dia di ayatnya yang ke-17 ini menjadi poin bagaimana kita juga bisa memiliki masa depan yang indah, masa depan yang pasti di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Yang pertama, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-17 bagian B. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Takut kepada Tuhan, teman-teman, beda jauh dengan takut kepada manusia. Kalau takut kepada manusia, kita takut bertemu dengan mereka pastinya ya. Kita takut kepada dosennya kita, pimpinan kita. Sebisa mungkin kita menghindari pimpinan kita ya, kalau kita takut. Tapi takut kepada Tuhan maknanya beda. Takut kepada Tuhan adalah tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, ikut pimpinan Tuhan, dan ingin selalu dekat dengan Tuhan. Bukan menjauh kayak tadi yang kita takut kepada manusia. Tetapi kalau takut kepada Tuhan, ingin hati kita itu melekat senantiasa kepada Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan hidup kita akan sia-sia. Bahkan juga di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 dicatat di sana. Bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Siapapun yang takut akan Tuhan, langkah-langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Makanya dia bisa memiliki masa depan yang indah. Bukan hanya masa depan yang indah di dalam dunia ini. Bukan hanya masa depan yang pasti selama kita hidup. Tetapi masa depan setelah kita mati. Yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Tuhan merancangkan semua itu. Sehingga apa? Kita akan tetap menjadi pembawa kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memiliki masa depan yang pasti. Kayak Fanny tadi ya. Di ayat yang ke-19, masih di Amsal pasal yang ke-23. Hai anakku, dengarkan dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Jadilah bijak, jalani kehidupan yang benar. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau salah jangan ikuti, yang betul ayo ikuti sama-sama. Jangan mudah dipengaruhi oleh teman-teman yang tidak takut akan Tuhan. Yang mudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi di ayatnya yang ke-19 ini adalah dikatakan, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Artinya kita melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Poin yang ketiga adalah di ayat yang ke-20. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Artinya apa? Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Wah, saya masih muda. Masih panjang, masih bisa diperbaiki ke depannya. Jangan menganggap remeh masa muda kita. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Tuhan katakan bahwa apa? Bahwa hidup kita ini adalah sangat berharga. Detik demi detik yang kita jalani adalah begitu penting di mata Tuhan. Kita tidak tahu
kapan kita akan meninggal teman-teman. Jangan anggap, wah saya masih muda, usia saya masih 17 tahun loh usia saya masih 20 tahun, belum 70 tahun. Weh, banyak loh yang meninggal di usia bayi, di usia 20 tahun. Ada enggak teman-teman semua yang meninggal di usia yang muda? Pasti ada ya. Nah, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kalau kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, maka kita pasti memiliki masa depan yang baik. Poin yang keempat adalah di ayat yang ke-21. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Jangan malas. Teman-teman, bagaimana kita bisa memiliki masa depan yang indah kalau hidup kita memiliki hidup yang penuh dengan kemalasan? Ngapa-ngapain malas, bangun malas, minum malas, makan malas. Wah, maunya apa? Makan disuapin. Oh, enak aja. Udah dimasakin. Habis itu dimasakin disuruh, ayo cepat makan. Nanti mau makan. Nanti. Hush. Tinggal makan, susahnya minta ampun, apa-apa malas. Nah, tentang kemalasan ini, firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, lihat kepada semut. Ayo, lihat semut. Ada nggak di sana? Di sebelahnya teman-teman. Lihat semut. Dia begitu bijak. Dia menyiapkan makanannya pada musimnya. Dan juga di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Oh, aku kan punya Tuhan tadi ya, aku sudah takut Tuhan. Aku bisa ya santai-santai, aku punya masa depan yang indah. Enak aja, Tuhan budakmu. Enggak. Tuhan bilang, kamu memang wajib punya iman, tetapi jangan lupa ada perbuatan, ada tindakan. Kita artinya apa? Harus bekerja keras. Hidup ini keras, teman-teman. Jangan dianggap, wah gampang, enggak. Jangan malas. Mama minta tolong, malas. Ibadah, malas. Sekolah, malas. Kuliah, malas. Maunya apa? Sudah hidup, malas. Ya, kalau enggak mau hidup ya sudah. Jangan gitu. Hidup ini adalah kesempatannya. Jadi selagi kita masih memiliki kehidupan, ayo kita tetap semangat untuk bekerja. Punya iman, takut akan Tuhan. Tetapi juga punya niat untuk apa? Untuk bekerja. Teman-teman yang sudah lulus kuliah, cari kerjaan dengan baik. Gali potensimu sebaik mungkin. Jangan terlena. Aku masih punya papa mama yang bisa membiayai saya. Aduh teman-teman, papa mama usianya sampai kapan sih? Setelah itu mau jadi apa? Mau jadi pengemis? Mengemis sama saudara-saudaranya? Tidak. Jadilah berkat. Ketika kita memiliki hidup yang bekerja keras, Tuhan katakan masa depanmu pasti akan memiliki masa depan yang indah. Tuhan kita bukan Tuhan yang gampang, yang instan ya. Wah, aku berdoa langsung datang. Kalau gitu semua orang percaya tinggal doa aja. Contohnya sakit dia enggak apa-apa. Saya kan punya iman, saya doa. Enggak usah berobat, enggak usah ke rumah sakit, nanti bisa sembuh dengan doa. Bisa begitu. Tetapi ingat ada usaha. Berdoa dan bekerja. Jadi diingat teman-teman, bagaimana supaya masa depan kita memiliki masa depan yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Poin yang pertama, takutlah akan Tuhan. Hidup kita selalu dituntun oleh Tuhan kalau hidup kita menjadi hidup yang takut akan Tuhan. Yang kedua,
melakukan yang benar, jangan melakukan yang salah, jangan suka jatuh ke dalam dosa. Poin yang ketiga, tidak menyanyiakan kesempatan selagi kita hidup di dalam dunia ini. Dan poin yang keempat adalah jangan malas, berdoa dan bekerja. Yakin, ketika kita melakukan keempat poin ini, masa depan kita sungguh-sungguh boleh menjadi berkat, baik di dunia ini, bahkan sampai kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Ada amin teman-teman semua? Amin ya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada kesempatan ini. Mampukan kami untuk memiliki masa depan yang indah, yang pasti di dalam Tuhan, dengan melakukan apa yang firman Tuhan katakan, supaya hidup kami selagi kami ada di dunia ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, hanya untuk-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan.